Angkatan 10 Kabupaten Semarang. Perkenalkan, saya Nur Eka Fitriana dari SD Negeri Jatirunggo 3, dan sebelah kanan saya Satmoko Adi dari SD Negeri Wonorejo 01. Sebelah kiri saya Agung Rahmat dari SD Negeri Wonoyoso. ya, akan mempraktikkan coaching sesuai alur Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Nana. Selamat siang Pak Agung. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Agung, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Baik Bu Nana, sebelum kita melaksanakan coaching sebagai kegiatan awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Nana. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Kemudian bagaimana Bu Nana mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, apa yang akan Bu Nana kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini adalah yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik Bu Nana, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Kompetensi apa yang ingin Bu Nana kembangkan secara spesifik pada observasi coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Nah, baik Bu. Pertanyaan ketiga ya Bu, kita lanjutkan. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Nana pada coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini nanti menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Pak Agung. Ya, baik Bu Nana. Silahkan Bu Nana coaching. Demikian kegiatan praobservasi kita hari ini, semoga lancar. Begitu Bu Nana? Baik, Pak. Terima kasih Bu Nana. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nana. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Pak Satmoko. Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Satmoko, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Kelihatannya ada yang ingin dibicarakan nih Pak nih. Betul sekali Bu. Ada sedikit masalah saya itu Bu. Saya itu bingung mau bercerita dengan siapa. Kira-kira Bu Nana ada waktu enggak ya hari ini untuk saya bercerita, dan mohon maaf sebelumnya apabila menunggu waktunya panjenengan. Oke. Insya Allah Pak ada waktu untuk hari ini. Jangan sungkan-sungkan ya Pak ya. Kalau ingin membicarakan sesuatu, silahkan dibicarakan saja. Dan kira-kira nih Pak nih, apa yang Pak Satmoko harapkan dari percakapan ini? Baik Bu, saya itu berharap mendapat penguatan dan ketenangan setelah menceritakan keluh kesah dari permasalahan saya ini Bu. Oke, baik Pak. Kira-kira apa yang sedang Pak Moko alami? Jadi begini, saya itu merasa sedih menghadapi ada beberapa peserta didik saya yang saat pelajaran itu tidak mau mengikuti pelajaran dengan baik. Contohnya begini, di saat saya menjelaskan, itu anak itu sibuk dengan sendirinya. Kemudian di saat saya memberikan tugas, itu beda dengan teman yang lain, mesti selalu ketinggalan dan bahkan tidak mau menulis. Itu yang menjadi permasalahan saya Bu. Ada berapa banyak Pak siswanya Pak Satmoko? Siswa saya itu ada banyak Bu, ada 29. Jadi saat pelajaran itu anak itu yang saya ceritakan tadi itu tidak bisa fokus, kemudian di saat mengikuti pelajaran juga seenaknya sendiri. Saya sebagai guru itu kadang merasa apakah teknik saya dalam mengajar itu keliru atau bagaimana begitu Bu. Oke, baiklah Pak. Lalu bagaimana nih Pak nih cara Bapak mengatasi hal tersebut? Ya, saya harusnya mampu menangani siswa tersebut yang tadi tidak fokus dalam mengikuti pelajaran, dan saya juga memiliki beberapa rencana yang akan saya lakukan Bu. Terus kira-kira nih Pak nih, menurut Bapak bagaimana agar Pak Satmoko itu mampu menangani siswa yang kurang fokus pada saat pembelajaran? Ya Bu, saya itu ingin pendekatan lebih ekstra kepada anak tersebut. Jadi saya juga ingin menggali apa yang ada dalam dirinya, kenapa dia seperti itu, beda dengan teman yang lain gitu.
Terus bagus sekali Pak kalau kayak gitu. Tapi ya ini saya juga mau tanya sama Pak Satmoko, apa tujuan Pak Satmoko dalam pendekatan yang lebih ekstra tersebut Pak? Saya itu tujuan saya agar anak tersebut juga sama dengan anak-anak yang lain. Jadi saat pelajaran juga tidak ketinggalan, saat melaksanakan tugas dari saya juga bisa mengerjakan dengan baik gitu Bu. Terus menurut Pak Satmoko dalam melakukan pendekatan agar dapat membimbing siswa Bapak supaya bisa fokus nih dalam mengikuti pembelajaran, kan ya adalah idealnya kan nilainya 10 ya Pak ya. Nah dalam skala 1 sampai 10 itu posisi Bapak sekarang ini di posisi berapa? Posisi saya sekarang itu di angka 7, itu saja sudah merasa sangat berat sekali. Tapi ya bagaimana cara saya dapat memfokuskan siswa saya untuk dalam pelajaran ini bisa mengikuti dengan baik gitu Bu. Terus kira-kira Pak Moko ini ingin meningkatkan level idealnya itu ke berapa Pak? Saya harapannya sih tidak begitu. Dalam waktu dekat ini saya ingin mencapai level 8, bahkan nanti bisa mungkin dalam 9 gitu. Oke. Terus kira-kira ini level 8 ya Pak ya? Yeah. Terus kira-kira apa yang akan Pak Satmoko lakukan agar dapat mencapai level 8 tersebut? Gini Bu, saya tuh punya trik yang sedikit ingin saya tempuh, yaitu dalam upaya meningkatkan semangat belajar anak tersebut. Itu saya pengen menggunakan cara khusus untuk anak tersebut biar bisa mengikuti pembelajaran saya, nantinya akan saya terapkan dengan model tutor sebaya begitu. Oh, tutor sebaya. Terus apa nih yang jadi tantangan Pak Satmoko dalam mencapai tujuan tersebut? Ya Bu, tantangannya memang saya harus meyakinkan anak tersebut dan bisa memfokuskan dalam mengikuti pembelajaran saya itu. Itu yang tantangan utama untuk saya. Terus nih Pak, apa yang Pak Satmoko butuhkan untuk mencapai tujuan itu Pak? Iya, yang pertama saya dukungan dari teman-teman juga, teman saya di sekolah, kemudian juga nantinya saya dalam pembelajaran juga membutuhkan alat-alat peraga yang menunjang, yang bisa diterima dengan mudah anak-anak tersebut. Baiklah Pak, mari kita bahas strategi untuk siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pelajaran. Terus pertama-tama nih Pak nih, kita perlu memahami penyebab siswa tersebut, siswa yang tidak fokus pembelajaran tersebut berlangsung. Kemudian apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau apa karena faktor apa nih Pak? Saya kira untuk saat ini yang saya lihat itu kemungkinan ada faktor intern tertentu yang melatar belakang masalah tersebut. Lalu bagaimana agar siswa Pak Moko ini bisa fokus dan mau mengerjakan tugasnya, tugas-tugas yang Pak Moko berikan lah ya Pak pada saat pelajaran itu? Ya Bu, dalam hal ini saya memberikan perhatian khusus memang kepada siswa tersebut yang kurang fokus dan malas dalam mengerjakan tugas. Saya juga membuat pola dalam pembelajaran itu menggunakan tutor sebaya, memanfaatkan atau memberdayakan teman-temannya yang selevelnya itu lebih tinggi dari dia, agar supaya apa? Dalam pembelajaran dia mau berkolaborasi begitu, jadi tidak terlalu ketinggalan. Bagus Pak. Ya. Terus ada nggak langkah lainnya Pak? Ada juga Bu, saya juga ingin melakukan pendekatan ke orang tuanya. Kenapa anak tersebut bisa seperti ini? Mungkin dari latar belakang keluarganya pun juga mengalami kendala atau bagaimana, saya juga perlu tahu. Terus kira-kira apa yang Pak Moko butuhkan, dan ada nggak sih Pak teman atau siapa yang bisa membantu dalam rencana kegiatannya Pak Moko ini? Ya Bu, ya dalam waktu dekat ini mungkin saya akan melakukan pendekatan kepada orang tuanya dulu Bu. Saya ingin pendekatan dan mencari istilahnya akar masalah dari keluarganya sendiri itu bagaimana, baru nanti berkembang ke yang lain gitu. Baiklah Pak Moko, nah dari coaching kita hari ini tuh Pak, apa yang Pak Moko dapatkan dari percakapan kita? Ya Bu, saya itu merasa sedikit lega dan ada gambaran atas apa yang akan nanti saya kerjakan dalam rangka membuat fokus peserta didik saya yang kurang bisa mengikuti pembelajaran tidak seperti dengan teman yang lainnya. Cukup sekian coaching kita Pak, sudah selesai nih? Alhamdulillah sudah Bu. Ya. Sudah. Semoga percakapan hari ini bermanfaat ya Pak Moko nggih. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Selamat siang. Selamat siang, sama-sama.
Siang Bu Nana. Siang lagi Pak Agung. Gimana tadi kabarnya, baik? Sudah Baik, melaksanakan coaching hari ini? Sudah. Bu Nana tadi kan sudah melakukan coaching di kegiatan pasca observasi ini. Saya mau menanyakan yang pertama, apa saja yang sudah Bu Nana lakukan saat melakukan coaching tersebut? Indikator ketercapaian yang Bu Nana inginkan? Di kegiatan coaching tadi kan Pak, waktu saya melakukan coaching sama Pak Satmoko itu, saya sudah melakukan sesuai alur tirta Pak, dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan sehingga tadi waktu kita melakukan coaching itu, alur tersebut bisa menggali coachingnya atau Pak Satmoko tadi itu untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi begitu. Baik Bu. Menurut saya sebagai observer tadi saat coaching, Bu Nana dan Pak Moko sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Moko, sehingga Pak Moko bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Saat coaching juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaannya ini Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan nih Pak Ige untuk mengembangkan coaching tadi itu tetap memahami alur tirta Pak, sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Baik Bu, semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih juga Pak Agung. Selamat siang. Demikian hasil kerja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan Guru Penggerak, Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.